Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati servisan, nah, yaitu Pentax SMC M 200 mili f4. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi untuk lensa ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya dari depan hingga paling belakang, dan juga di bagian optik belakangnya ini terdapat fogging nih teman-teman nih. Jadi beliau sudah coba untuk foto dan hasilnya itu sangat-sangat tidak memuaskan. Karena apa? Karena pertama banyaknya bibit-bibit jamur, dan juga optik belakangnya itu fogging, sehingga terlihat hasilnya itu seperti warnanya itu pudar semua. Nanti kita akan eksekusi. Nah, untuk teman-teman nanti jangan jangan skip. Nah, ikuti terus keseruannya. Kita akan bersihkan fogging dan juga bibit-bibit jamurnya untuk lensa SMC Pentax M 200 mili ini f4. Oke teman-teman Nusantara, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, ini nanti akan dibongkar total dari depan hingga paling belakang sampai tidak menyisakan optik di bagian bodinya ini, karena nanti semua lensa-lensanya itu kita akan bersihkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, bibit-bibit jamurnya ini, wah ini ekstrim banget ini. Nah, di dalam sini itu teman-teman bisa melihat kalau optiknya itu fogging. Nanti kita akan keluarkan optik yang foggingnya. Namun sebelum kita eksekusi lebih jauh nih teman-teman nih, seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel ini. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, ini kita akan eksekusi. Nah, jadi teman-teman jangan skip, ikuti terus keseruannya dari awal hingga akhir agar tahu kondisi sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi untuk eksekusi lensa SMC Pentax M 200 mili f4 ini, nah kita akan membongkar semua nih bagian-bagiannya. Nah, ini dia nih, ini yang foggingnya nanti kita akan lihat. Dan ini kita coba colok pakai obeng. Nah tuh, ini udah tembus nih teman-teman nih, berarti lensanya udah nggak ada ya, semuanya sudah keluar. Nah, ini dia nih. Nah, ini adalah optik yang fogging nih teman-teman nih. Jadi untuk seri ini, nih, jadi ini sudah masanya sudah habis teman-teman. Nah, jadi masa pakainya sudah habis, dan karena penyimpanan juga yang sangat ekstrim, lembab, nah sehingga dia ini fogging. Nah, ini penampakan foggingnya teman-teman. Nah, sebentar kita perjelas dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk lensa fogging seperti ini sudah tidak bisa harusnya nih, kalau di zamannya itu ini lensa harus diganti optik yang foggingnya. Namun karena showroomnya juga sudah tidak sudah tidak ada untuk Pentax ini, dan juga penggantian spare partnya juga tentunya sudah tidak ada lagi nih teman-teman nih, karena showroomnya udah nggak ada. Jadi kalau di zamannya itu si showroomnya itu menyediakan gantinya. Nah, ini lensanya kita belah menjadi dua bagian nih teman-teman nih. Nah, ini dia. Jadi yang rusaknya itu ada di bagian dalam teman-teman, di bagian dalam. Nah, itu adalah, kalau teman-teman pengen tahu, itu adalah coating
Jadi dia ditempelin jadi dua lensa itu jadi satu. Jadi lem coating. Nah itu karena emang pabrikan bikin itu supaya ini ada masa rusaknya. Nah seperti itu. Nah ini kita bersihkan nih teman-teman nih. Nah mudah-mudahan ini bisa sampai celing lagi. Nah ini dia. Kameranya ke bawahan nih. Nah tapi nggak apa-apa nih, kelihatan nih teman-teman nih. Nah ini kita bersihkan dulu sepertiga dari bagiannya nih teman-teman nih. Nuh kan. Nah ini belum diituin ya teman-teman ya, belum di cleaning lagi. Jadi ini hanya untuk sementara dulu. Nah ini sudah kelihatan kan. Nah ini kita coba dibersihkan lagi. Nah ini setengahnya kita bersihkan nih teman-teman nih. Nah kita bersihkan pelan-pelan dengan obat ajaib untuk membersihkan foggingnya. Nah kita lihat, nah gosok terus. Nah ini dia nih. Nah ini tuh teman-teman tuh, sudah kelihatan kan, ini sudah hilang foggingnya. Oke, nanti kita akan bersihkan semua. Nanti kita akan cleaning dan kita akan perbandingan tadi dengan batu baterai ya. Jadi dengan batu baterai, salah satu batu baterai yang tadi kita buat coba itu untuk melihat ketajamannya. Nah seperti itu. Nah ini sudah cukup bersih. Nanti kita akan bersihkan sekali lagi, dan setelah itu kita akan cleaning. Nah nanti kalau udah di cleaning, nah ini tuh langsung jos tuh teman-teman tuh, ya kan? Nah ini coatingnya langsung hilang semua, lem coatingnya. Nah ini sudah bersih banget. Nah ini aja sudah bisa kita lihat nih teman-teman nih. Nah sekarang kita coba bersihkan di bagian belakangnya nih. Ini banyak telapak tangan nih, sidik jarinya banyak nih teman-teman nih. Nah ini kita bersihkan. Wah tuh udah celing banget tuh, mantul banget. Nah ini belum kita cleaning nih teman-teman nih. Nah ini sudah kelihatan kan jelasnya. Nah ini sangat jelas sekali nih teman-teman nih. Jadi kalau misalkan sudah dibersihkan seperti ini, nah jadi untuk pemotretannya itu hasilnya akan jauh lebih bagus lagi teman-teman. Karena apa? Karena si foggingnya sudah dihilangin nih teman-teman nih. Nah ini kita coba seperti tadi ya, sepertiga. Nah mudah-mudahan bisa bagus juga. Nah ini tuh, nah ini kelihatan nih teman-teman nih. Tuh ini udah bening banget tuh, kan kelihatan teman-teman ya, yang sudah diperbaiki dan yang belum nih. Nah ini sebagai perbandingan aja nih teman-teman nih. Jadi banyak juga nih dari teman-teman Nusantara yang nanya, Om obatnya dijual nggak, obat foggingnya? Enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan obat foggingnya ini kita pakai untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kendala-kendala seperti ini. Nah ini kita bisa bersihkan dengan karena obatnya masih ada nih teman-teman nih gitu. Jadi kalau misalkan sudah pindah ke satu tangan, jadi nanti saya sendiri tidak bisa membantu teman-teman yang lensanya fogging. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan saya berikan nih obatnya nih, terus saya punya habis gitu kan. Nah terus saya udah gak bisa memperbaiki lensa-lensa fogging lagi dong. Nah kalau misalkan nggak bisa memperbaiki lensa fogging, tentunya teman-teman yang punya lensa fogging, kita udah nggak bisa bantu untuk memperbaikinya gitu. Makanya obat foggingnya tidak dijual teman-teman. Nah jadi maaf ya. Jadi obat foggingnya itu kita gunakan untuk bantu teman-teman kita di seluruh Nusantara yang mempunyai kendala. Nah seperti yang satu ini. Nah yang satu ini kita bersihkan foggingnya tentunya. Setelah dibersihkan, beliau juga nanti akan digunakan lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ini obatnya kita jual sama yang lain, tentunya besok-besok saya sendiri kehabisan dan tidak menerima lagi perbaikan untuk lensa-lensa fogging. Kan teman-teman nanti, ya Om Gune udah gak terima lagi nih, jadi lensanya udah expired kan, seperti itu. Nah jadi saya usahakan terus untuk membantu teman-teman dari Sabang sampai Merauke untuk lensa-lensa foggingnya. Mudah-mudahan masih bisa kita bantu untuk memperbaikinya, dan juga teman-teman masih terus bisa berkarya, jepret, ambil momen yang terbaik dengan lensa-lensanya. Oke teman-teman. Nah ini tadi kita sudah cleaning, dua-duanya ini cleaning. Nah ini kita tinggal susun lagi, dan nanti kita akan coba lagi dengan batu baterai yang tadi kita sudah coba ya. Tadi kan udah dicoba tapi belum di cleaning. Nah teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan nanti kalau misalkan sudah di cleaning, wah itu akan lebih jos lagi deh teman-teman deh. Jadi warnanya, ketajamannya, saturationnya, semuanya itu sudah komplit lagi. Untuk memakai foto, dan tentunya warnanya akan lebih baik
jauh lebih baik dari sebelum dibersihkan. Nah seperti itu. Nah ini kita cleaning dulu depan belakangnya. Nah ini sedikit lagi selesai nih teman-teman nih untuk optik bagian belakang yang terkena fogging. Nah ini sebentar lagi ya. Nah oke, ini kita sudah tiup debu-debunya. Dan hasilnya cereng. Tuh teman-teman bisa melihat kan, mantap banget. Dan ini coba kita lihat ketajamannya. Tuh keren banget teman-teman. Kalau misalkan sudah dibersihkan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi fogging kan tentunya hasilnya akan buram ya, warna-warnanya, terus juga ketajamannya itu semuanya nggak karu-karuanan deh. Jadi kalau misalkan dibersihkan, nah jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi teman-teman Nusantara mungkin ada yang mempunyai kendala yang sama nih teman-teman nih, seperti yang sedang kita tangani ini. Nah misalkan banyak bibit jamur, fokusnya keras, terus juga ada fogging. Nah kalau untuk jamur dan fokusnya keras itu bisa teman-teman. Tapi untuk fogging nanti kita akan cek dulu foggingnya, apakah ini foggingnya bisa diperbaiki atau tidak. Karena tidak semua lensa manual itu maupun lensa autofocus foggingnya bisa diperbaiki. Nah seperti itu. Jadi saya sendiri harus ngecek lebih mendalam. Dan pastinya untuk lensanya tuh dikirim dulu ke tempat kita. Nanti kita akan cek. Nah nanti dari situ kita akan bisa mengetahui kalau ini lensanya bisa diperbaiki atau tidak. Nah seperti itu. Oke teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang ada di sekitaran Jabodetabek, nah bisa mampir langsung ke pangkalan kita. Nah kita ada di Jakarta Pusat teman-teman. Jadi nanti untuk tepatnya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sana. Jadi apa yang nanti kita akan bantu, nanti kita akan bahas di kolom komentar. Nah seperti itu. Jadi untuk wilayah di luar Jabodetabek jangan berkecil hati, karena nanti kita bisa kirimkan alamatnya. Nanti teman-teman di luar Jabodetabek bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas apa yang bisa kita bantu, dan untuk alamatnya di mana nanti kita akan lanjut untuk berikan alamatnya melalui perbincangan kita di kolom komentar. Seperti itu. Jadi di sini teman-teman Nusantara, mungkin ada yang baru ketemu channel saya nih. Kemarin ada beberapa orang ketemu channel kita. Kebetulan mereka itu tinggal di Jabodetabek. Jadi bisa langsung datang. Nah, jadi langsung kalau misalkan jauh-jauh juga gitu kan datang dari wilayah Bekasi sana atau dari wilayah Bogor sana, Tangerang sana. Nah, itu kita usahakan untuk bisa ditunggu teman-teman. Jadi teman-teman bisa makan dulu atau jajan-jajan dulu, dan juga atau bisa shopping. Nanti kisaran 1 jam atau 2 jam balik itu sudah selesai. Dan kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi pulang sudah bisa dibawa kembali. Nah seperti itu. Dan untuk kita sendiri itu memperbaiki semua lensa manual. Nah jadi kamera manual, lensa manual, kamera digital, dan juga kamera mirrorless. Nah jadi kita hanya menangani kamera dan kamera. Nah seperti itu. Jadi untuk gimbal, digicam, gimbal, terus ada movie video, ada handycam, dan juga ada GoPro. Nah itu kita tidak menangani. Seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah bening banget nih. Wah ini keren banget nih teman-teman nih. Tadi kan teman-teman sudah melihat itu banyak sekali akar-akarnya. Nah ini sudah kita bersihkan. Nah tinggal di bagian belakangnya nih teman-teman nih. Nah mudah-mudahan belakangnya juga ini bisa bersih juga seperti yang di depan. Dan celing. Nah kalau udah celing itu udah mantul dah. Nah oke teman-teman, ini tinggal 2 lembar lagi kita akan cleaning. Setelah itu nanti kita akan teropong lagi, dan kita lihat perbandingan yang tadi sebelum kita perbaiki dan yang sudah kita perbaiki. Nah seperti itu. Dan untuk perbaikan teman-teman, di sini untuk kamera manualnya itu ada point shoot, rangefinder, SRL, dan TRL.
Jadi dari semua macam merek, tipe, dan kerusakan nanti boleh kita akan bantu. Nanti kita akan bincang-bincang melalui di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk lensanya semua lensa manual, berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Keluhannya seperti apa? Nanti boleh masuk ke kolom komentar dan nanti kita akan bahas di sana. Seperti itu. Dan untuk kamera digitalnya nih teman-teman nih, kita hanya menangani digital Canon dan Nikon saja. Maaf ya teman-teman yang mempunyai kamera di luar Nikon dan Canon, kenapa kami tidak menerima? Karena tidak ada spare part. Kita nggak punya link spare partnya nih teman-teman nih. Jadi percuma juga kan, kita juga terima, ternyata kita nggak bisa mendapatkan spare part untuk penggantiannya. Makanya kita tidak menerima itu DSLR selain Nikon dan Canon. Dan untuk kamera DSLR Nikon dan Canon itu dari berbagai macam tipe kerusakan, nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Dan untuk lensa autofokusnya, semua lensa autofokus kita akan bantu dan berbagai kerusakan. Oke. Dan untuk mirrorsnya semua mirrorless. Nah, kita akan bantu semua mirrorless karena kita masih bisa mendapatkan spare partnya baik dari Kannibalan maupun dari salesman. Nah, seperti itu. Dan untuk lensanya, semua lensa mirrorless kita akan bantu untuk memperbaikinya. Karena spare partnya masih banyak beredar nih teman-teman. Kita masih bisa gampang untuk mendapatkan spare partnya. Oke teman-teman, ini sudah chilling ya. Jadi dari depan, tengah, belakang, dan belakangnya lagi yang fogging tadi itu sudah jos semua. Nah ini tinggal sedikit kita bersihkan. Setelah itu kita rapatkan semua dan kita akan lihat melalui teropong lampu hasil cleaning kita dan perbaikan fogging untuk lensa SMC Pentax M200mm f4 ini. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah kita rapatkan lagi. Nah sudah cantik lagi teman-teman nih. Jadi lensanya ini kayak baru lagi nih. Nah teman-teman bisa melihat nih coatingnya, waduh maknyos banget, hilang semua bibit-bibit jamurnya, foggingnya juga hilang. Wah tuh berkilau banget teman-teman. Nah kalau lensa seperti ini, nah ini sudah bisa dipastikan nanti untuk beliau yang mempunyai lensa ini hasilnya akan wah gila keren banget deh pokoknya. Nah ini kita teropong nih teman-teman nih. Tuh ini tajamnya sampai ke belakang nih teman-teman, kelihatan banget nih. Nah coba kita cari objek yang lain nih. Nah ini dia nih. Coba kita keker-keker lagi. Waduh tajam banget teman-teman. Tuh kan, tuh tajam banget kan. Wah pokoknya keren banget dah. Ini jadi apa namanya, foggingnya semuanya sudah hilang, bibit-bibit jamurnya juga sudah hilang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.